Assalamualaikum, balik kandang lagi, dolan menyang kandang, golek inspirasi. Oke, sobat ternak semuanya, terima kasih panjenengan semuanya masih setia menonton video-video dari kami dari channel Balik Kandang. Oke sobat ternak semuanya, pada video kali ini akan saya bagikan. Ini nanti saya akan proses pembabatan atau kita proses pemanenan dari baik rumput odot maupun rumput pakcong yang ada di lahan saya. Nah, ini nanti rencananya akan saya buat pakan silase teman-teman ya, karena rumputnya melimpah. Ini ada juga indigo vera. Nah, itu sudah tinggi-tinggi teman-teman ya. Dan untuk bijinya ataupun bibitnya nanti juga ada, itu sudah tua-tua, nanti kita akan ambil, kemudian kita bedeng lagi untuk menciptakan bank pakan yang banyak, yang bernutrisi untuk domba-domba kita. Terus tonton video dari kami dari Balik Kandang, semoga video ini menginspirasi untuk sobat ternak semuanya. Apabila kita ingin melakukan peternakan atau kita ingin beternak, itu kita harus mengupayakan atau usahakan terlebih dahulu bank pakannya teman, supaya nanti kita tidak kebingungan dalam memberikan pakan untuk hewan ternak kita. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai tinggi, sudah waktunya kita panen, dan nanti ini akan kita buat silase. Terus tonton video dari kami dan nanti berikan subscribe, komen, like, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Nah, oke sobat ternak semuanya, mari kita lanjutkan pembabatan bank pakan. Ini ada rumput pakcong yang terlebih dahulu akan kita panen ya sobat ternak semuanya. Wah, ini sudah tinggi sekali. Oke sobat ternak semuanya, nah hari ini kita akan membuat pakan berupa silase teman-teman ya. Ini kemarin sudah kita babat, ada rumput pakcong, ada rumput odot, dan tentunya sebagai sumber proteinnya, sumber protein yang alami dari alam berupa ramban, itu kita menggunakan indigo vera, ramban indigo vera ya sobat ternak semuanya. Nah, oke, tonton terus video dari kami dari awal sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk meringankan kita dalam beternak ya teman-teman semuanya. Sebelum kita melakukan beternak, alangkah baiknya harus dipersiapkan terlebih dahulu bank pakannya teman-teman semuanya, karena salah satu kunci utama bagi peternak, terutama domba maupun sapi maupun kambing, itu adalah masalah pakan teman-teman ya. Kalau untuk kandang baik dombanya itu bisa belakangan, yang terpenting kita menyiapkan bank pakannya terlebih dahulu, supaya nanti di dalam kita memelihara hewan ternak kita tidak ada kendala satu apapun masalah pakan. Pakan bisa kita berikan berupa hijauan langsung terlebih dahulu, tentunya dilayukan supaya kadar airnya turun agar hewan ternak kita tidak mengalami masalah kembung, karena itu bahaya sekali. Kembung bisa, kalau tidak segera diatasi, akan mengakibatkan kematian. Nah, baiknya lagi apabila kita mempunyai alat yang mumpuni, nah kita bisa buat silase, kita buat tandon, kita buat stok. Jadi kita bisa ngarit itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan bisa 1 bulan sekali, tentunya menggunakan peralatan dan modal yang lumayan ya teman-teman. Oleh sebab itu bank pakan kita harus sediakan terlebih dahulu apabila kita ingin memulai beternak. Nah, ini kemarin saya menanam rumput pakcong teman-teman ya, rumput tanam
ada kurang lebih 1400 meter persegi ya teman-teman. Itu untuk mencukupi domba kurang lebih 30 ekoran, 20 sampai 30 ekor. Alhamdulillah ini kemarin sudah panen, kita babat, akan kita buat stok pakan teman-teman ya. Apa saja langkah yang pertama kita lakukan, yaitu kita sediakan berupa mesin choppernya teman-teman ya. Nah, ini mesin chopper sudah multifungsi, sudah bisa untuk membuat cacahan yang lebih kecil teman-teman, juga bisa untuk membuat cacahan untuk bahan kering. Nah, yang kedua kita persiapkan drum. Nah, seperti ini drum, bisa terbuat dari drum seperti ini. Bisa juga yang lebih murah itu menggunakan plastik silase. Nah, untuk di kandang kami, untuk sistem pemberian pakannya kita buat hijauan, juga kita berikan pakan kering. Nah, ini salah satu contoh dari pakan kering yang ada di Lestari Farm Ponorogo. Ini adalah berupa tebon jagung, baik rumput pakcong, rumput odot yang sudah kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Ini kita keringkan, kemudian kita chopper halus seperti ini. Ini tentunya akan lebih menghemat lagi ketika kita di musim kemarau panjang. Nah, karena dengan stok pakan kering yang banyak, kita sudah tidak ada kendala dalam pemberian pakan. Oke, hari ini kita mau membuat silase teman-teman ya, sebagai campuran. Karena pemberian pakan di kandang kami, kalau pagi itu kita berikan pakan kering, nah yang terbuat seperti ini perlu ditambahkan konsentrat teman-teman ya, supaya nutrisi dari pakan ini tetap terjaga. Karena ini hanya model dari sistem pengawetan saja, ini hanya serat saja, tentunya nutrisinya masih banyak lagi. Kita menggunakan konsentrat, bisa menggunakan sisa-sisa dari pengolahan industri, misalnya jagung, terus ampas bir, bungkil kacang kedelai, kemudian bekatul dan lain sebagainya, supaya nutrisi kebutuhan domba itu terpenuhi. Nah, oke, sobat ternak semuanya, kita mulai untuk proses pencacahan dari rumput pakcong ini teman-teman ya. Oke, mari kita mulai untuk proses pencacahan dari rumput pakcong ini teman-teman. Oke, sobat ternak semuanya, selanjutnya setelah rumput ini tadi sudah kita chopper, kita hamparkan seperti ini teman-teman ya, supaya kadar airnya turun dan nanti untuk pembuatan silasenya bisa bagus, tidak busuk teman-teman ya. Misalnya silasenya jadi dengan sempurna teman-teman. Setelah ini akan kita masukkan ke dalam tong ataupun plastik silase. Nah, kebetulan kami sudah mempunyai tong beberapa. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Terlebih dahulu kita biarkan, kita hamparkan sebentar supaya kadar airnya turun. Jadi nanti, karena untuk keberhasilan pembuatan silase itu harus kadar airnya itu harus
diminimalkan sekering mungkin ya teman-teman, supaya tidak terjadi pembusukan. Dan nanti setelah kita masukkan ke dalam drum, kita tutup dengan rapat teman-teman ya, supaya terjadi proses fermentasi di dalam drum. Jangan sampai ada udara yang masuk atau udara yang bocor. Nah, pasti nanti hasil silasenya akan bagus, baunya wangi, dan pasti disukai domba teman-teman. Oke, setelah ini mari kita langsung masukkan ke dalam drum teman-teman. Ini untuk rumputnya sudah mamel, tidak terjadi airnya, sudah tidak ada. Nah, ciri-cirinya apabila kita genggam ini tidak kotos-kotos teman-teman ya. Untuk kadar airnya ini sudah bagus, sudah berkurang banyak. Nah, karena ini tadi adalah rumput pakcong segar teman-teman ya, rumput pakcong segar, jadi perlu dilayukan terlebih dahulu. Nah, ini nanti dijamin silasenya akan bagus dan disukai domba. Nah, penting sekali karena silase ini hanya untuk proses penyetokan bang pakan. Selain pakan silase ini, alangkah baiknya jika ditambahkan bahan tambahan lain, misalnya konsentrat, bisa terbuat dari jagung, bungkil kacang kedelai, ampas bir, begatul, dan bahan-bahan lainnya yang sudah kita kombinasikan sedemikian rupa supaya menambah nutrisi bagi domba-domba. Nah, nanti diharapkan hasilnya bagus walaupun breeding, tapi badannya gemuk-gemuk, dan nanti untuk anak ancempenya itu berkualitas teman-teman semuanya. Nah, oke, mari kita masukkan ke dalam drum teman-teman semuanya.
Oke, sobat ternak semuanya, alhamdulillah proses memasukkan ke dalam tong sudah selesai, dan ini tadi sudah kita injak-injak sangat padat sekali ya teman-teman. Tinggal kita tutup teman-teman. Nah, ini kita akan tutup, kemudian kita simpan kurang lebih 7 hari supaya proses fermentasi di dalam tong ini atau suhu udara tidak boleh ada yang masuk ataupun bocor ya teman-teman, karena kalau bocor nanti silasenya busuk dan tidak jadi, kemudian malah nganggur teman-teman ya. Hewan ternak tidak suka karena busuk. Nah, ini nanti akan kita tutup rapat sekali supaya terjadi penguapan di dalam drum ini, sehingga proses dari silasenya bisa jadi dan hewan ternak pasti suka teman-teman. Oke, kita tutup supaya proses silasenya bisa cepat selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk sobat ternak semuanya apabila ingin membuat pakan silase teman-teman ya, sebagai stok pakan. Jadi kita proses pengaritannya itu bisa 7 hari sekali, 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali apabila kita mempunyai drum yang banyak, cukup banyak teman-teman ya. Ini untuk domba kurang lebih ada 20 ekor, itu bisa sampai 6 hari sampai 7 hari itu. Jadi kita bisa menghemat tenaga, proses pengaritannya cukup 1 minggu sekali. Nah, misalnya pagi hari dibabat, kemudian karena sudah ada pelayuan kita hamparkan di lahan dulu, kemudian sore hari kita ambil, kemudian kita cacah dan langsung kita proses untuk proses silase. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam ternak, salam sukses, salam dari Lestari Farm Ponorogo. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Salam ternak dari Peternak Ponorogo. Salam ternak, sukses.